Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok yang disusun oleh saya sendiri, Ehsan Muhammad Semiring, dan ada Rizky Ardian Saputra dan Salma Fauzia Rismadi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait Power System Protection. Nah, judul yang kami ambil yaitu Power System Protection Analysis and Simulation of the PLN Network using ETAP pada lokasi di Yogyakarta Transmission Line with application of overcurrent relay and distance relays. Baik, langsung saja dipersilahkan kepada Mas Ardian. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yang mana pada kali ini sistem tenaga atau bertujuan untuk menyediakan energi yang andal dan berkualitas kepada para penggunanya, yang mana sistem konvensional bersifat terpusat, yaitu aliran energi dari pembangkit menuju transmisi, distribusi, hingga sampai pada konsumen. Akan tapi, terdapat masalah keandalan yang dapat meliputi, yaitu keterlambatan saklar mekanis, peralatan yang belum otomatis, dan juga tidak terdeteksi adanya gangguan. Kemudian, pada presentasi kali ini, introduction-nya yaitu Power system selalu berkaitan dengan penyediaan energi yang andal bagi para penggunanya. Sistem tenaga listrik yang andal dapat didefinisikan sebagai sistem yang dapat menyediakan energi dengan kualitas dan karakteristik dalam standar yang relevan. Secara umum, energi yang diproduksi di pembangkit listrik mengalir melalui sistem transmisi dan distribusi yang dikendalikan secara terpusat. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kinerja sistem proteksi pada jaringan tenaga listrik dengan memanfaatkan relay jarak dan juga relay arus lebih, yang mana berdasarkan simulasi sistem aktual yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak etap. Oke, baik. Nah, sekarang terdapat studi kasus. Yang pertama, yaitu terdapat gangguan hubung singkat pada sekitar GI Godean, dan terkait hal itu perlu ditinjau dari sisi koordinasi sistem proteksi agar gangguan dapat diterlokasi dengan tepat. Jika terjadi, nah lanjut yang kedua, yaitu jika terjadi gangguan di GI kentungan, maka perlu dipastikan bahwa proteksi bekerja sesuai dengan standar CTI dan mampu mengisolasi gangguan secara selektif. Dan yang ketiga yaitu pada jalur transmisi GTP dan sampai Klaten, sampai juga GI Kalasan, dan sampai GI Bantul, perlu evaluasi setting relay akibat masuknya GI Klaten dan juga GI Kalasan, yang dimana itu mengubah struktur jaringan. Nah, lakukan analisis proteksi untuk gangguan di 6 kilometer dari GI Klaten arah GTP dan 10 kilometer GI Klaten arah GI Kalasan dan 10 kilometer GI Kalasan ke arah GI Bantul. Kemudian dalam melakukan proteksi tersebut ada dua variabel yang kita gunakan dan dua alat yang kita gunakan yaitu OCR atau overcurrent relay dan distance relay. Jadi di sini di setting OCR atau overcurrent relay ini ada beberapa perhitungan yang dapat kita gunakan untuk menentukan relay operating time seperti berikut. Jadi ini merupakan persamaan yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan T atau relay clearing time dalam satuan sekon yang memperhitungkan arus gangguan, kemudian memperhitungkan juga arus beban atau full load ampere dari saluran tersebut, yang nantinya itu akan menghasilkan E pick up yang akan menjadi setting di OCR nantinya. Di sini kami menggunakan E pick up 120% yang dikalikan dengan FLA atau arus beban puncak. Kemudian untuk kurva yang kami gunakan nantinya yaitu menggunakan kurva standar inverse dengan persamaan dengan nilai berikut. Jadi nantinya dari persamaan berikut nilai A dan B akan menggunakan nilai tetapan dari inverse yaitu 0,14 untuk A-nya dan 0,02 untuk B-nya. Kemudian untuk standar CTI kita menggunakan standar dari IEEE di mana CTI itu minimum 0,3 detik untuk elektromekanikalnya.
Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian untuk setting distance relay, beberapa perhitungan yang digunakan itu adalah menghitung zona 1, zona 2, dan zona 3, di mana zona 1 ini akan mengcover 80% dari panjang saluran, kemudian zona 2 akan mengcover 100% dari panjang saluran, dan zona 3 yaitu mengcover 120% dari panjang saluran dengan persamaan berikut. Z1, Z2 min, Z2 max, kemudian Z3 min, dan Z3 max 1, serta Z3 max 2. Nah, selanjutnya adalah data case 1 dan 2. Jadi, berdasarkan studi kasus di awal, kita melakukan pendataan terlebih dahulu, yaitu untuk FLA atau arus beban puncaknya, kemudian current fault, yaitu arus gangguannya, dan dari situ kita dapat menemukan pick up current-nya dari persamaan-persamaan tadi, yang nantinya akan menghasilkan nilai PSM atau Plug Setting Multiplier. Dan kemudian nanti kita akan menentukan time dial-nya atau eh, setting yang digunakan atau dimasukkan ke dalam relay yang nantinya akan menghasilkan nilai relay clearing time atau T dalam satuan sekon. Jadi ini ada dua kasus di mana case 1 di GI Ngodian dan case 2 di GI Kentungan. Jadi kedua-duanya ini dilakukan menggunakan simulasi by etap. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai case study yang pertama, yaitu apabila terjadi gangguan di GI Godean. Berikut hasil simulasi yang sudah kami lakukan, yang mana analisis gangguan hubung singkat pada GI Godean ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem proteksi arus lebih atau OCR, yang mana hal ini memastikan bahwa koordinasi antar relay telah berjalan sesuai prinsip selektivitas, yang mana berdasarkan hasil simulasi, gangguan terjadi dengan arus hubung singkat total sebesar 13.946 ampere yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya, yang mana terbagi ke beberapa jalur utama, yaitu GI Kentungan dan GI Bantul, yang mana masing-masing jalur memiliki setting pick up arus dan nilai PSM yang berbeda, yang mana hal tersebut dapat memengaruhi kinerja relay. Pada jalur GI Bantul ke Godean ini, ada arus gangguan sebesar 6.536 ampere dan pick up current sebesar 343,44 ampere. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dari perhitungan menghasilkan waktu kerja relay sebesar 0,23 detik. Namun hasil simulasi menunjukkan bahwa kerja aktual relay sebesar 0,497 detik. Sehingga terdapat selisih waktu sekitar 115,65%, yang mana hal ini menunjukkan bahwa simulasi lebih lambat dari perhitungan. Sementara itu, pada jalur GI Kentungan ke GI Godean, terdapat arus gangguan sebesar 6.104 ampere dengan pick up current sebesar 814,32 ampere, menghasilkan PSM 7,49 dan TMS sebesar 0,15 dengan waktu hitung sebesar 0,34 detik dan hasil simulasi sebesar 0,13 detik. Error ini sebesar minus 7,94% yang menunjukkan bahwa relay bekerja sedikit lebih cepat. Adapun pada jalur beban GI Godean, nilai error lebih signifikan, yaitu sebesar minus 66,19%, di mana waktu hitung sebesar 1,34 detik. Kemudian, evaluasi Coordination Time Interval atau CTI antar relay utama dan backup menunjukkan hasil yang baik, yang mana selisih waktu antara relay 3 dan relay 5 yaitu sebesar 0,314 second, sementara relay 2 dan relay 8 sebesar 0,496 detik. Yang mana hal ini sesuai dengan standar CTI yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga sistem proteksi pada GI Godean ini dapat dinyatakan memiliki koordinasi yang selektif.
Oke, baik yang selanjutnya adalah hasil simulasi di GI kentungan. Secara keseluruhan kurang lebih sama. Jadi akan dilakukan short circuit analysis di mana nantinya eh, dari setting time delay yang dimasukkan ke relay tadi itu akan menghasilkan simulasi seperti berikut. Jadi saat terjadi gangguan di GI kentungan, arus eh, gangguan atau e-fault-nya itu besar 13.883 seperti di tabel sebelumnya. Nah, di mana hal ini tentu harus dilokalisir dengan menutup jalur ke arah GI Ngodian dan GI Pedan, GI Pedan out yang 150 kV, serta menutup jalur ke beban yang tujuannya untuk memproteksi beban-beban agar tidak terkena dampak dari arus gangguan. Nah, dari dari arus beban tadi dapat disimulasikan menggunakan etap. Lanjut, yang hasilnya relay utama di mana relay kentungan Godean dengan relay 3 itu menghasilkan waktu hitung trip time-nya 0,334, sedangkan trip time simulasinya 0,308. Di mana ini adalah perbedaan, ada terdapat perbedaan antara trip time hitung dan trip time simulasi yang menunjukkan nilai error sebesar minus 7,78%, di mana hasil simulasi menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan trip time hitung. Kemudian relay utama kentungan pedan itu menghasilkan waktu trip time hitung sebesar 0,525 dengan trip time simulasi 1,121 sekon, di mana ini menghasilkan nilai error 113,52% yang artinya simulasi dari etap terlalu lambat untuk melakukan trip ke CP-CP-nya. Kemudian yang ketiga yaitu kentungan ke beban yang diproteksi oleh relay 19 itu menunjukkan waktu trip time hitungnya 1,33, sedangkan trip time simulasinya 0,453, di mana errornya adalah minus 65,9%, yang hasil simulasi tersebut menunjukkan nilai yang lebih cepat dibandingkan nilai hitungnya. Kemudian dari hasil tersebut dapat kita analisis CTI-nya atau clearing time invariant-nya, di mana relay utama yang digunakan untuk memproteksi GI kantungan ini adalah relay 3 dan relay 4. Kemudian relay backupnya adalah relay 5 dan relay 10. Jadi backup antara selisih antara relay 3 dan relay 5 ini adalah 0,309 sekon. Kemudian relay 4 dan relay 10 ini bernilai 1,121 sekon. Jadi CTI yang ada di hasil sirkuit GI gantungan menunjukkan nilai yang standar, di atas standar dari IEEE tadi. Seperti itu. Monggo bisa dilanjut Mas Evan. Nah, lalu untuk data case yang ketiga, di sini terdapat eh, setting distance relay seperti yang dijelaskan tadi. Pada GI Pedan sampai Klaten itu terdapat persentase zona 1 80%, yang di mana dari situ didapatlah data seperti yang di bawah ini. Dan hal ini juga berdampak pada bagaimana distance relay nanti juga akan bekerja. Dan di sini terlihat bahwa impedansi yang didapat dari persentase zona 1 80% yaitu terdapat 4,0788. Dan di zona 2 terdapat impedansi 5,0985, dan zona 3 terdapat 120%, yang di mana impedansinya yaitu bernilai 6,1181. Nah, begitu pula dengan setting distance relay pada bagian GI Kalasan sampai Bantul. Pada zona 1 itu terdapat impedansi
setting sebesar 4,3812 dan zona 2 terdapat impedansi sebesar 5,4765. Nah, pada bagian hasil simulasi, pada GI Klaten sampai GI Pedan, itu eh, terdapat beberapa kondisi yaitu total panjang saluran itu berada di 12,4 kilometer. Nah, jadi zona satu itu mencakup 9,92 kilometer, zona 2 itu mencakup 12,4 kilometer, dan zona 3 itu mencakup 14,88 kilometer. Nah, sedangkan lokasi gangguannya itu berada di 6 kilometer dari GI Klaten. Nah, itu artinya gangguan berada pada jangkauan zona satu. Nah, menurut dari hasil simulasi, relay satu itu mendeteksi gangguan pada eh, waktu 20 milisecond. Nah, yang di mana CB26, CB27, dan CB28, dan juga CB29 itu menjadi trip akibat perintah dari relay satu. Nah, semua CB yang trip tadi itu trip pada waktu 40 milisecond sesuai dengan tabel yang terlampir di bawah tersebut. Nah, jadi analisis logika proteksinya yaitu gangguan di zona satu itu membuat relay harus bekerja tanpa delay atau disebut juga instantaneous. Nah, lalu CB26 sampai CB29 itu adalah circuit breaker yang mengamankan kedua sisi saluran dan juga menutup jalur masuk dan keluar dari bus GI Klaten ke arah Gitet Pedan. Nah, dan juga relay satu itu mengidentifikasi bahwa gangguan cepat yaitu 20 milisecond dan mengirim sinyal trip melalui DO1 ke CB terkait. Nah, lalu semua CB itu akan trip dalam 40 milisecond. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem proteksi itu bekerja sangat cepat dan juga sangat selektif. Bisa tolong lanjut, Mas? Mbak Salma. Nah, lalu pada hasil simulasi 10 kilometer dari GI Klaten ke GI Kalasan, itu terdapat data sistem dan setting distance relay yang di mana panjang total salurannya itu ada 18 kilometer. Nah, sedangkan gangguan yang terjadi itu pada titik 10 kilometer dari GI Klaten. Nah, jadi di sini zona satu itu mencakup 14,4 kilometer, zona 2 itu mencakup 18 kilometer, dan zona 3 itu mencakup 21,6 kilometer. Nah, jadi dari sini dapat dianalisis proteksinya bahwa gangguan itu berada di zona satu, yaitu pada jangkauan 0 sampai 14,4 kilometer. Nah, yang dimana artinya relay harus bekerja cepat atau dalam bahasa lainnya tanpa delay. Nah, hal ini itu terbukti dari deteksi gangguan yang sangat cepat, yaitu tercatat pada 20 milisecond, dan juga CB itu trip dengan sangat cepat, yaitu dalam hitungan 40 milisecond. Nah, CB yang trip itu merupakan pemutus sirkuit pada kedua sisi jaluran, yang memastikan lokasi gangguan itu agar tidak menyebar ke jaringan-jaringan lain nantinya. Baik, boleh lanjut, Mbak Salma. Nah, lalu hasil simulasi yang terakhir yaitu eh, 10 kilometer dari GI Kalasan ke GI Bantul. Nah, data sistem dan setting distance relay itu meliputi panjang total saluran yaitu 13 kilometer dan lokasi gangguannya itu 10 kilometer dari GI Kalasan ke GI Bantul. Nah, jadi zona satu ini mencakup 10,4 kilometer dan zona 2 itu mencakup 13 kilometer dan zona 3 itu mencakup 15,6 kilometer. Nah, dari sini dapat dianalisis proteksinya bahwa lokasi gangguan yaitu 10 kilometer itu berada pada zona satu yang dimana sebesar 0 sampai 10,4 kilometer. Nah, zona satu adalah zona proteksi utama yang dimana itu diharapkan relay itu dapat bekerja lebih cepat bahkan tanpa delay. Nah, bukti dari simulasi ini yaitu relay dapat mendeteksi gangguan pada 20 milisecond dan CB22 sampai 25 itu trip pada 60 milisecond. Yang artinya ada waktu operasi CB sebesar 40 milisecond setelah perintah trip dari relay diberikan. Boleh lanjut Mas Salmo, buat Salmo.
Baik, jadi kesimpulan yang didapat dari presentasi tadi yaitu OCR itu akan bekerja sesuai dengan setting yang diterapkan. Nah, di mana OCR itu akan merespon sesuai dengan pick up current dan TMS-nya dengan waktu trip yang sesuai dengan standar dan CTI yang tetap terjaga untuk selektivitas. Nah, meskipun ada beberapa hasil yang berbeda antara perhitungan dengan hasil simulasi, akan tetapi hal ini bisa saja disebabkan oleh setting PMS yang kurang tepat atau perhitungannya yang kurang sesuai. Nah, distance relay yang cepat dan andal itu juga eh, akan terjadi pada gangguan yang terjadinya di zona satu, yang dimana jika gangguan tersebut terjadi di zona satu, itu berhasil dideteksi dalam waktu kurang lebih 20 milisecond dan akan diputus dalam waktu kurang lebih 60 milisecond, yang dimana ini menunjukkan bahwa respon sangat cepat dan akurat. Nah, lalu circuit breaker akan trip sesuai dengan lokasi gangguan. Nah, circuit breaker itu akan bekerja di kedua sisi saluran, namun akan mendukung isolasi gangguan secara selektif dan juga tepat. Stabilitas sistem tetap terjaga. Nah, di mana seluruh sistem itu akan menunjukkan kinerja yang baik, cepat, dan selektif, dan juga akan menjaga kontinuitas supply dan keamanan peralatan. Ya, baik. Eh, Mungkin itu saja presentasi singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.